Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Jum sudah hadir ya. Waalaikumsalam, Pak Salim. Ibu-ibu Apa kabar? bagaimana? Masya Allah, Alhamdulillah sehat. Ustadz Jum Alhamdulillah. sehat. Sehat Pak Salim, alhamdulillah. Alamin. Mudah-mudahan sehat Alhamdulillah selalu. keluarga sehat semua. Mudah-mudahan Ustadz juga dan keluarga sehat ya. Amin ya rabbal Alhamdulillah, alamin. alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah. Lagi di rumah nih Ustadz. Iya, lagi di rumah, betul. Alhamdulillah. Pak Salim di mana? Di rumah? Baik. Di rumah juga Ustadz. Oh, gitu. Alhamdulillah. Kita tunggu komando dari Bu Lis ya, ini karena ini Majelis Taklim Muslimah Ibu-Ibu Masjid Raya. Saya kebetulan diminta jadi MC. Saya tinggal nunggu komando dari ibu-ibu aja nih. Kalau mau dimulai, kita mulai sekarang ya Ustadz ya. Siap. Bagaimana? Terima kasih Ustadz udah hadir di Zoom meeting hari ini. Pak Salim, kita mulai aja sambil menunggu yang lain. Insya Allah biasanya nanti ibu-ibu join pelan-pelan. Jadi kita mulai aja supaya waktunya manfaat ya, insya Allah. Baik, kalau begitu Bu Dia. Terima kasih banyak. Kita Sama-sama. mulai ya Ustadz ya. Monggo Pak Salim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puja dan syukur kepada kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabatnya, dan insya Allah juga kita sebagai pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini bapak-bapaknya cuma saya sendiri sama Ustadz, jadi saya sebut ibu-ibu dulu ya. Betul. Insya Allah ada bapak yang bergabung juga dengan kita Ustadz. Amin. Alhamdulillah pagi hari ini kita sudah hadir di dalam kajian online Majelis Taklim Muslimah Masjid Raya Kebaran Residence yang insya Allah pagi hari ini kajiannya akan diisi oleh guru kita Ustadz Jumharudin LC yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dalam Zoom online. Insya Allah kajiannya akan kita ikuti sampai dengan sekitar jam 11.30 ya Ustadz ya. Ya. Nah, temanya pagi hari ini kita mengangkat tema apa tadi? Nasihat untuk yang sehat. Nasihat untuk yang sehat. Nah, ini penting nih. Jadi bukan cuma orang yang sakit aja disehatin, tapi yang sehat justru yang harus lebih diperhatikan ya Ustadz ya. Betul. Baik, Afwan Ustadz, jam sudah menunjukkan jam 10:12 menit. Saya persilakan Ustadz untuk memulai kajian, tafadhol. Ya, makasih Pak Salim. Sama-sama Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Majelis Taklim Ummahat MRKR hafizakumullah. Semoga jamaah semuanya baik yang hadir ataupun yang belum hadir senantiasa di dalam kesehatan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada host kita yang ganteng, Pak Salim dan Ibu, semoga Allah menjaga beliau dan keluarga, senantiasa memberikan kesehatan, dan semoga disebabkan keberkahan majelis ini, Allah segera mengangkat COVID-19 ini, sehingga kehidupan kita bisa lebih normal, kebaikan kita jauh lebih mudah untuk kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita awali kajian kita pada siang hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian siang hari ini akan membahas nasihat-nasihat untukmu yang sehat. Kata pepatah Arab, sehat itu adalah mahkota yang ada di atas kepalanya orang sehat, yang tidak diketahui kecuali oleh orang yang sakit. Nah, ini.
Jadi mahkota yang ada di kepala orang yang sehat, tapi nggak mengetahuinya, tidak mengenalnya kecuali orang yang sudah sakit. Nah, ini rata-rata seperti itu. Maka hari ini insya Allah kita akan mengenal mahkota itu tanpa harus sakit. Makanya kita kaji ya nasihat-nasihat untuk yang sehat. Karena lebih banyak orang mengenal nikmat setelah tiadanya. Ya. Setelah lenyapnya, setelah lepasnya. Tapi orang-orang cerdas seperti jamaah sekalian ini adalah orang-orang yang justru mengenal nikmat saat berlimpahnya. Justru menghargai nikmat saat nikmat itu ada di tangan. Itulah orang-orang yang cerdas. Nah, sahabat-sahabat sekalian, hafizakumullah. Seorang yang bernama Hajjaj bin Yusuf, seorang gubernur waktu itu di Irak, mengundang seorang Badawi, ya orang kampung. Badawi ini orang kampung, orang desa diundang. Lalu disajikanlah beberapa varian makanan, variasi menu. Saat itu Al-Hajjaj berkata, wah ini enak nih, makanan yang ini yang enak nih. Ini menu yang ini enak nih, enak. Disebut semua, dia berikan komentar terhadap seluruh menu itu. Enak ini. Gitu. Lalu orang Arab Badawi ini berkata, sebenarnya yang membuat makanan ini semua menjadi lezat hanya satu. Apa itu? Sehat. Nah, ini luar biasa. Jadi bukan garam tuh yang bikin enak makan itu. Nah, tapi sehat. Bukan pedesnya gitu ya. Bukan bumbunya, tetapi yang bikin makanan itu lezat, nikmat adalah kesehatan. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Sufyan Ats-Tsauri, seorang tabi'in, berkata, tidaklah seseorang itu dinamakan memahami Islam sebelum dia memahami ujian sebagai nikmat, dan nikmat itu sebagai ujian. Nah, ini. Sebelum kita panjang nanti nasihatnya apa saja, kita perlu memberikan pengantar dengan ungkapan Sufyan Ats-Tsauri. Tidak dinamakan orang itu memahami agama secara dalam sebelum dia memahami bahwa ujian itu adalah nikmat dan nikmat itu ujian. Memang tidak ada di antara kita yang menginginkan ujian. Tidak ada sesuatu pun di antara kita yang menyukai ujian. Akan tetapi, manusia membutuhkan ujian itu. Kalau saya tanya Pak Salim, kita itu butuh ujian nggak sih sebenarnya dalam hidup? Butuh, Ustaz. Butuh. Iya. Iya. Kita butuh ujian sebagaimana kita butuh lapar, butuh haus, ya kan? Betul, kalau nggak lapar, nggak haus, nggak nikmat. Tapi jangan diminta ujiannya, tidak boleh diminta. Nah, karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kehidupan tanpa ujian itu bisa membuat orang sombong. Kehidupan tanpa ujian sering membuat orang tidak belajar. Banyak orang gagal belajar dalam hidup ini, sehingga terkadang Allah memberikan ujian agar orang ini bisa mengambil pelajaran. Nah, karena itulah mengapa ungkapan Sufyan Ats-Tsauri tadi tidak dalam memahami agama, seseorang yang belum memahami bahwa ujian itu adalah nikmat, karena di dalam ujian itu kita diberi pahala yang besar, diberi ampunan dosa, digugurkan dosa-dosa kita, kemudian derajat kita ditinggikan di sisi Allah. Makanya ada ungkapan seperti ini. Hikmah di balik ujian
jauh lebih besar daripada ujian itu sendiri. Nah, hikmah di balik ujian jauh lebih besar daripada ujian itu sendiri. Siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik. Siapa tahu kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk. Kita kembali kepada ungkapan Sufyan Ats-Tsauri tadi bahwa tidak dinamakan memahami agama secara dalam sebelum seseorang menganggap ujian itu nikmat dan nikmat itu adalah ujian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena nikmat sehat ini adalah ujian, maka kita membutuhkan nasihat-nasihat ya agar kita bisa lulus juga nih di ujian sehat ini. Kadang-kadang kalau orang diuji dengan sakit lebih banyak lulusnya. Orang-orang diuji dengan sakit itu biasanya menyadari itu ujian. Ya. Makanya kenapa Nabi sebelum wafatnya kan sakit gitu. Itu menunjukkan bahwa sakit sebelum meninggal itu jauh lebih baik. Tentu sakit yang ringan ya, daripada orang meninggal begitu aja tanpa sakit. Karena kalau orang itu meninggal tapi sakit ringan terlebih dahulu, dia jauh lebih akan mempersiapkan dirinya, beristighfar, menyadari akhirat. Sementara ketika diberi sehat, banyak orang yang tidak menyadari itu ujian. Nah, disinilah kita membutuhkan nasihat. Sehingga banyak orang yang tidak lulus dalam ujian kenikmatan. Sementara lebih banyak orang yang lulus ketika diuji dengan ujian kesulitan, penderitaan. Jamaah sekalian hafizakumullah. Apa nasihat yang pertama bagi orang yang sehat? Yang pertama adalah kokohkan syukur kita. Karena Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita banyak nikmat. Agar nikmat itu menjadi jalan syukur kita kepada Allah. Makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak pintu-pintu syukur kita. Nah, jamaah sekalian hafizakumullah. Karena nikmat yang tidak disyukuri itu tidak akan menjadi manfaat di dunia. Jadi ternyata nikmat itu membutuhkan dua syarat paling tidak untuk menjadi kebaikan kita. Syarat yang pertama adalah syukur sehingga nikmat ini menjadi manfaat di dunia. Yang kedua, nikmat itu perlu membuat kita tawadu, rendah hati, supaya dia menjadi ketinggian kita di akhirat. Makanya nikmat yang tidak membuat orang tambah syukur, nikmat yang tidak membuat orang itu rendah hati, itu tidak pantas disebut nikmat, tetapi itu membuat orang itu celaka. Jadi, yang membuat nikmat itu menjadi nikmat dalam perspektif Islam bukan nikmatnya, tetapi kesyukurannya. Yang membuat nikmat itu menjadi nikmat dalam Islam adalah ketawaduannya. Ketika nikmat ini tidak kita syukuri, tidak kita tawadui, tidak rendah hati kita dengan nikmat itu, maka nikmat itu bisa menjadi malapetaka bagi kita. Firaun diberikan harta kekuasaan, tapi tidak tahu bersyukur, maka dia menjadi orang yang celaka. Qarun juga demikian. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Maka nasihat yang pertama, ayo kita syukuri nikmatnya. Terasa sekali betapa nikmat sehat saat ini sangat mahal. Bahkan melebihi nikmat jadi miliarder. Karena uang miliarder itu tidak bisa membeli kesehatan, membeli obat bisa. Nah, jamaah sekalian hafizakumullah. Nah, syukur terhadap nikmat sehat ini tidak mudah jamaah sekalian.
Beda nikmat. Nikmat itu ada dua ya. Ada nikmat yang sifatnya kontinu. Dari lahir sudah kita miliki, kita sudah punya mata, sudah punya hidung, sudah punya tangan. Ini nikmat mustamirroh, nikmat yang berkesinambungan. Ada nikmat yang mustajiddah. Mustajiddah itu maksudnya tadinya kita nggak punya rumah jadi punya rumah. Tadinya kita nggak punya jabatan jadi punya jabatan. Tadinya gaji kita kecil jadi gaji besar. Itu mustajiddah. Yang tadinya tiada menjadi ada. Nikmat yang tadinya tiada lalu menjadi ada, itu lebih mudah disyukuri. Tetapi nikmat yang dari awal lahir kita ini terus kita miliki. Sampai saat ini, ketika nikmat itu sifatnya berkesinambungan terus-menerus, seseorang tidak lagi menyadari itu sebuah nikmat. Sehingga banyak orang tidak lagi menemukan pintu syukur di situ. Makanya terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesulitan itu adalah agar kita menyadari sebuah kemudahan. Sebagaimana kita diberikan siang agar kita mengetahui nilai dari malam. Karena malam tanpa siang kita tidak bisa mengenal kenikmatan malam itu. Siang tanpa malam juga siang ini kita tidak akan lihat kenikmatan ini. Tetapi Allah jadikan sesuatu itu berpasangan karena ketika kita melihat pasangan itu secara bersamaan maka kita akan melihat dua kedudukan yang sama antara malam dan siang. Sehat dan sakit memiliki kedudukan yang setara gitu. Nah, sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala sekali lagi seringkali membuat sesuatu yang kita ingin capai itu berproses. Salah satunya agar kita menghargai sesuatu yang kita dapatkan itu. Karena sesuatu yang didapat tanpa sebuah proses, tanpa sebuah effort, itu akan membuat kita tidak menghargai sesuatu. Nah, sehat ini dari kita lahir sampai sekarang ini kan nggak kita upayakan gitu. Kita punya jantung yang sehat, kita punya ini, punya itu. Seringkali kita tidak menyadari ini sebuah nikmat. Nah, ketika kita tidak menemukan pintu syukur di dalam nikmat, maka Allah yang maha mendidik, Allah yang maha mentarbiyah kita, Rabb kita, dia akan mengingatkan kita akan nikmat yang kita lalaikan itu. Di antaranya bisa jadi dengan sakit, di antaranya dengan kesulitan hidup. Tujuannya apa? Karena dengan yang sebaliknya kita mengenal sesuatu. Maka orang-orang yang bersyukur ini adalah orang-orang yang tidak perlu mendapatkan teguran Allah untuk menyadari sesuatu, menyadari nilai dari sesuatu. Dia sudah punya mekanisme secara mandiri untuk senantiasa mengingatkan dirinya akan nilai dari nikmat itu. Maka tidak perlu Allah campur tangan untuk mengingatkannya. Karena orang ini sudah punya mekanisme mandiri untuk mengingatkan dirinya. Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menghukum kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Nah, ini menarik. Berarti hukuman dengan syukur itu tidak pernah bersatu. Kalau kita bersyukur dan beriman, berarti tidak perlu ada hukuman. Karena tujuan Allah memberikan hukuman, karena kita tidak melaksanakan tugas kesyukuran dan keimanan. Anak yang sudah menjalankan tugasnya di rumah kita, kita tidak perlu marah kepada anak. Tidak perlu kita menjewernya. Tidak perlu kita menghukum. Karena dia sudah melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Kapan anak ini kita jewer? Kapan anak ini kita marahin? Ketika dia tidak melakukan tugasnya. Maka kata Allah, jika kamu bersyukur dan beriman, kamu tidak perlu aku hukum.
Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menghukum kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ikatlah nikmat itu dengan syukur. Berarti ketika kita bersyukur, berarti kita telah mengikat nikmat itu dengan kuat. Sehingga nikmat itu tidak akan lepas dari kita. Orang-orang yang lemah syukurnya, berarti nikmat dia terikat dengan ikatan yang lemah sehingga mudah lepas. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka di saat sehat seperti ini kita perlu menguatkan syukur kita, karena syukur itu adalah sebuah ikatan. Yang makin kuat kesyukuran kita, makin kuat juga ikatan nikmat itu. Sehat kita ini kita ikat dengan kuat dengan syukur, sehingga dia tidak lepas. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur tadi terhadap nikmat sehat ini berat. Karena nikmat sehat ini senantiasa ada dari awal tanpa kita upayakan. Beda dengan orang yang sakit, lalu berusaha untuk sehat, jadi sehat, dia akan mensyukuri itu sehat itu. Karena dia tahu, makanya dia menjadi pantang ini, pantang itu. Lebih rajin olahraga. Karena dia yang tadinya sakit, berarti tidak punya sehat. Lalu jadi sehat. Dia lebih mudah kemudian setelah sehat mensyukuri sehat itu. Adapun orang-orang yang sehat. Maka ini sulit sekali untuk dia bisa mensyukuri nikmat itu. Karena itu salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sampai kita perlu minta tolong. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, bantu aku, ya Allah, untuk mengingatmu. Mensyukurimu. Beribadah terbaik kepadamu. Bantu aku, ya Allah. Aku nggak mampu. Kenapa demikian? Karena jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, nikmat Allah itu tak terbatas untuk kita. Jika kamu menghitung satu nikmat Allah, satu nikmat itu nggak bisa kamu hitung. Satu nikmat loh. Artinya apa? Kalau menghitung saja nikmat itu kita sudah tidak mampu, maka kita tidak akan pernah mampu mensyukurinya. Menghitungnya saja sudah tidak mampu. Karena itu syukur yang diperintahkan oleh Allah kepada kita bukan yang syukur yang sempurna. Karena kita tidak akan pernah mampu bersyukur dengan syukur yang sempurna. Karena itu yang Allah perintahkan adalah syukur sesuai kemampuan. Maka sungguh jelek sekali kualitas seseorang itu jika dia tidak bersyukur. Karena yang diperintahkan bukan syukur yang sempurna. Karena syukur yang sempurna mustahil manusia bisa lakukan. Karena itu para ulama mengatakan orang yang bersyukur itu adalah orang yang menyadari bahwa sampai kapanpun dia tidak akan pernah mampu bersyukur. Itulah orang yang bersyukur. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara kita bersyukur terhadap nikmat sehat ini? Cara terbaik mensyukuri nikmat sehat adalah ketika nikmat sehat ini melahirkan banyak amal soleh. Karena tidaklah Allah memberikan kepada kita nikmat kecuali dia menjadi pintu-pintu amal soleh. Kecuali nikmat-nikmat itu menjadi kekuatan kita untuk beramal soleh. Karena jujur saja ketika kita mengalami sakit, tentu kemampuan beribadah kita agak kurang. Inilah mengapa dalam hadis yang sangat populer ya, Rasulullah SAW bersabda, rebutlah 5 sebelum 5 perkara. Ightanim
Khamsan qabla khamsin. Ini biasanya dilaguin sama Raihan ini. Pak Salim tahu lagunya Raihan itu. Ya. Gimana lagunya Pak Salim? Saya lupa kalau tanya lagunya Ustaz. Iya. Demi masa sesungguhnya manusia kerugian melainkan yang beriman dan beramal soleh, kan gitu. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, gitu. Rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah, itu diantaranya sehat sebelum sakit. Kenapa? Yang menarik di sini kan muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, cukup sebelum kurang, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Ini yang disebut duluan ini. Kalau kita tidak bisa berbuat yang terbaik pada saat kita memiliki 6 ini, tidak bisa maksimal, padahal kita punya yang 6 ini, 6 apa 5? 5 ya mestinya, 5. Maka sudah pasti kita lebih sulit lagi untuk mencapai yang terbaik jika kita telah kehilangan yang 5 ini. Gitu. Ya kan Pak Salim, ya logikanya begitu. Maka 5 ini adalah modal utama untuk berbuat baik. Dan yang 5 ini biasanya kalau sudah hilang banyak yang nggak bisa dikembalikan. Seperti di sini muda. Terus apa lagi? Kaya, sehat. Nah, karena itu mengapa redaksinya rebut? Nah, seperti harta ghanimah, rebutlah. Ightanim dari kata ghanimah. Rampaslah 5 sebelum 5. Nah, menggunakan kata rampasan. Rampaslah. Ightanim dari kata ghanimah. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat yang pertama, kokohkan rasa syukur. Banyak-banyak di saat ini kita bilang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi sekarang ini kita perbanyak lagi untuk beribadah sunnah. Ibadah sunnah perbanyak tuh. Biar Allah lihat kesyukuran kita nih. Ya Allah nih, saya nih ini setelah banyak yang kena COVID-19 ini, saya menyadari sehat, makanya saya bersyukur ya Allah. Saya sekarang tadinya tidak sholat malam jadi sholat malam. Tadinya tidak sholat duha jadi sholat duha. Tadinya baca Qur'annya sekian ayat, sekarang saya tambahin. Ya Allah, bentuk kesyukuran saya. Maka ketika itu kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah tidak akan menghukummu jika kamu bersyukur dan beriman. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur, aku akan tambah. Jika kamu kufur, azabku pedih. Makanya kata para ulama, nikmat itu senantiasa terkait dengan syukur. Syukur itu berhubungan selalu dengan tambahan. Dan tambahan itu tidak akan pernah terputus sampai kita berhenti bersyukur. Nah, gitu. Nikmat itu berhubungan dengan syukur. Syukur itu punya hubungan dengan tambahan. Dan tambahan ini nggak akan berhenti sampai kita berhenti bersyukur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama. Justru di saat-saat seperti ini kita menjadi lebih mudah bersyukur sebenarnya di saat COVID-19 ini. Saya bayangkan lebih sulit lagi nanti ketika COVID-19 ini diangkat oleh Allah. Kita mau menyadari sehat itu tidak mudah.
Karena kata Nabi, lihatlah kepada orang yang lebih bawah dalam dunia darimu. Lihatlah kepada orang yang menderita. Itu lebih dekat kepadamu untuk mudah bersyukur. Nah, sekarang ini sedang dibantu oleh Allah untuk mudah bersyukur. Dan kalau kita bersyukur, kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak boleh sama di masa-masa seperti ini, ibadah kita nggak boleh sama. Dengan yang sebelum COVID nggak boleh sama. Kita harus tambah, harus ada sesuatu yang lebih sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu yang pertama, syukur. Yang kedua, nasihat yang kedua, berdoalah dengan doa yang diajarkan Nabi ketika engkau melihat orang yang tertimpa ujian. Nah, ini ada doanya, mudah-mudahan hafal ya doanya ini. Doanya itu adalah Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Kalau di Indonesia kan nanti bisa di-search ya di internet ya. Doa melihat orang tertimpa bala gitu. Ada doa dari Nabi itu. Kata Nabi, apabila seseorang membaca doa yang tadi saya bacakan tadi, ketika melihat atau mendengar orang lain tertimpa bala, maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Tirmidzi, maka ia akan diselamatkan dari musibah tersebut, musibah apapun itu semasa ia hidup. Karena arti dari doa tadi, ya Alhamdulillah, Allah yang telah melindungiku dari apa yang menimpa si fulan itu. Dan memberikan kepadaku banyak kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Itu terjemahannya begitu. Cuma itu untuk kita perdengarkan kepada diri kita. Bukan nyukurin dia ya, bukan. Kalau orang yang sakit itu kita doakan supaya dia sembuh. Ini kita bilang Alhamdulillahnya itu untuk kita, bukan untuk orang yang sakit itu. Makanya tadi terjemahannya, Alhamdulillah Allah yang telah menyelamatkan aku dari ujian yang menimpa orang itu dan memberikan kepadaku banyak kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Kata Nabi, kalau orang membaca doa ini, ketika dia melihat orang lain tertimpa musibah atau mendengar orang lain tertimpa musibah, oh si fulan sakit, isoman, si fulan itu begini begitu dia mengalami musibah. Baca doa ini, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Alhamdulillah Allah melindungiku dari musibah yang menimpa orang itu dan memberikan kepadaku banyak kelebihan di atas makhluk-makhluk yang lain. Kata Nabi, kalau orang berdoa dengan doa ini, musibah itu tidak akan menimpa orang ini selama dia hidup. Tapi jangan dibaca di depan dia. Ya, bisa perang nanti. Kalau di depan dia, konteksnya kita berdoa untuk dia. Tapi kalau doa yang barusan konteksnya untuk kita. Gitu. Kalau untuk dia kan Rabban nas, atibil ba'sa, ishbihi, anta syafi. Kalau yang tadi doa yang diajarkan Nabi konteksnya untuk kita. Kita bilang Alhamdulillah untuk kita. Bukan Alhamdulillah untuk dia. Untuk dia kita doakan kesembuhan. Nah ini nggak tahu nih, sudah tahu sebelumnya doa ini. Mudah-mudahan sudah pada tahu. Saya bilang ke istri saya, ke anak-anak saya, kamu kalau dengar musibah begini, baca doa ini. Ini janji Nabi, lu nggak mungkin Nabi itu bohong. Karena gini, ya, semua yang disarankan oleh entah itu WHO, entah itu Kementerian Kesehatan kita, prokes, jaga jarak, itu kan sifatnya kemungkinan besar. Artinya termasuk vaksin, karena ilmu manusia itu kan bersifat relatif ya Pak Salim ya. Paling-paling ilmu pengetahuan itu kemungkinan besar gitu kan. Kamu jaga jarak, kemungkinan besar kamu nggak kena COVID. Kan kemungkinan besar paling. Kamu vaksin, nah itu kemungkinan besar. Semua saran-saran ilmu pengetahuan itu kan hasilnya kemungkinan besar. Tapi nggak ada kata pasti. Namanya juga ilmu pengetahuan. Gitu.
Makanya ilmu pengetahuan itu kadang ada saja kasus yang kemudian malah bertolak belakang. Sebelum divaksin sehat-sehat, setelah divaksin malah. Namanya juga ilmu pengetahuan manusia bersifat relatif. Tapi kalau janji Nabi, janji Allah itu pasti. Nah, makanya indah sekali kita jadi orang Islam itu. Ini Islam ini karunia. Makanya kita mau ngadapin apa aja tuh pakai Islam enak. Hadapin, termasuk yang kena COVID, pakai Islam. Gimana cara Islam menghadapi sakit itu? Nah, kita yang sehat ini ada cara Islam bagaimana sikap orang yang sehat itu. Maka karunia besar gitu bagi kita Islam ini. Karena kita diberikan guidance, diberikan petunjuk untuk menghadapi kehidupan ini. Saat sehat, saat sakit. Ada semua petunjuknya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nomor 2 ya tadi ya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Yang nomor 3 adalah mohonlah kepada Allah. Kalau tadi kan doa, zikir bentuknya itu. Dia bukan sekedar doa yang tadi, tapi zikir. Yang tadi alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsiri mimman khalaqa tafdila. Itu selain zikir dia doa. Nah, kalau yang berikutnya ini doa. Berdoalah kepada Allah dengan memohon maaf dan perlindungan. Jadi bunyi doanya ini pendek sebenarnya. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ini Nabi sarankan kepada Ibnu Abbas, ya, dan juga kepada Abu Bakar. Kata Nabi, mintalah kepada Allah al-afwa, maaf, wal afiyah, perlindungan. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah. Ya Allah, aku mohon kepadamu maaf dan perlindungan. Kenapa yang diminta 2 ini? Maaf untuk dosa, al-afwa. Ya. Al-afiyah artinya perlindungan. Kita minta afiyah dari hukuman dosa. Jadi kita tuh ketika kita minta Allahumma inni as'alukal afwa, ya Allah aku meminta maaf kepadamu, maaf untuk dosa. Wal afiyah, aku meminta perlindungan kepadamu dari apa? Dari hukuman dosa. Karena dalam perspektif agama kita yang namanya dosa dengan hukuman itu nggak pernah berpisah. Dosa dan hukuman itu tidak pernah bisa dipisahkan kecuali dengan taubat. Makanya kenapa orang yang beriman itu di dunia ini sakit itu menggugurkan dosanya. Bukan berarti yang sehat ini nggak ada dosa ya. Kan hukuman Allah itu macam-macam. Ada yang hukumannya dengan sakit, ada dengan kesulitan ekonomi. Intinya semua kesulitan hidup kita, semua malapetaka hidup kita itu, model-model orang level kita ini rata-rata tuh disebabkan dosa. Makanya kalau kita lihat bahwa diri kita ini banyak dosa, ternyata ya kita membutuhkan gitu hukuman itu. Yang penting jangan diminta. Apalagi dilihat istighfar kita ini kurang banget. Gitu. Istighfar kita kurang, ibadah kita kurang, dosa kita tiap hari. Nah, maka bagaimana caranya supaya kita tidak mendapatkan hukuman Allah? Karena hukuman itu untuk dosa kan? Maka kita minta maafkan aku ya Allah. Allahumma inni as'alukal afwa. Supaya kita nggak berdosa. Kemudian supaya tidak dihukum karena kita berbuat dosa. Wal afiyah. Aku minta perlindungan kepada. Makanya di hari-hari ini kita memang harus lebih gencar bertaubat ya. Karena nggak ada di antara kita yang nggak ada dosa.
Karena dosa itu seperti melubangi benteng perlindungan kita. Ada benteng kita, ada dosa. Bocor tuh, bocor, berlubang, sehingga masuk gitu. Khawatirnya kita udah pakai masker rapet gitu. Tapi dosa kita itu membocorkan itu. Melubangi itu proteksi kita itu. Karena logikanya begini, ngapain sih kita nyubit anak kita kalau anak kita nggak salah? Ini tentu kalau yang mendengarkan saya si sakit, bahasa saya berbeda loh Pak Salim. Ini karena nasihat untuk orang sehat ya temanya. Kalau nanti ceramah saya nasihat untuk yang sakit, beda lagi. Jadi mohon maaf kalau yang kebetulan mendengarkan ini sedang sakit, ya saya mohon maaf kalau bahasanya agak-agak sedikit mungkin kurang nyaman. Karena sesuai tema ya. Nanti kalau tema saya tentang nasihat untuk yang sakit, bahasanya berbeda lagi konteksnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi doa yang pertama tadi apa? Alhamdulillahilladzi afani. Dan seterusnya. Yang kedua apa? Aku memohon kepadamu maaf dan perlindungan. Silakan kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia aja. Ya Allah, aku mohon maafmu dan perlindunganmu. Ya. Maafmu dan perlindunganmu pada tubuhku, pada keluargaku, pada hartaku. Nah, itu bisa kita tambah seperti itu. Ya, apalagi orang-orang seperti kita ini, banyak pasti dosa-dosa. Makanya rawan. Nah, alhamdulillahnya nih COVID ini kalau kita pahami dengan perspektif dosa, kita jadi tambah takut mau dosa nih, Pak Salim. Karena ibaratnya nih, wah ini ada ancaman di depan nih. Benteng saya ini kokoh nih. Dosa, bocor nih, bocor. Jadi ngerinya begitu. Jadi reminder kita rasa takut ini, COVID ini memang salah satu hikmahnya rasa takut kepada Allahnya kita jadi tinggi. Bukan kepada COVID-nya, kepada Allah. Mestinya kan kita takutnya itu, kalau mohon maaf nih, kalau analoginya kurang tepat. Ada anjing galak, ya di tangan majikannya gitu. Nah anjing ini kan nurut sama majikannya. Makanya yang perlu diperbaiki hubungan kita dengan majikannya ini gitu. Karena kalau kata majikannya nih, anjing tuh kejar si fulan itu. Tapi kalau majikannya bilang, jangan. Ya. Nah, kita dalam perspektif tauhid bahwa tak ada yang bisa berjalan sendirian kecuali dengan Allah. Ya. La ilaha illallah. Nah ada eksistensi siapapun kecuali dengan Allah. Tak ada kemampuan siapapun. La haula wa la quwata illa billah. Kecuali kalau Allah berikan kemampuan itu. Maka hubungan kita dengan Allah, bukan dengan COVID-nya. Gitu. Karena kalau kita mau lari dikejar anjing, ya tetap aja masih cepatan anjing tadi. Bukan lari dari anjing, ya lari kepada majikannya anjing tadi. Kepada majikannya. Kita ingin yang kita harapkan lari kepada majikannya, pemiliknya. Kita ingin selamat dari yang kita takuti, lari juga kepada dia. Jadi mau yang positif larinya kepada dia, mau dari yang negatif larinya kepada dia. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Kemudian yang berikutnya, nasihat keberapa nih? Keempat ya, Pak Salim ya. Janganlah berikan rasa takut yang berlebihan. Jadi saya tidak mengatakan jangan takut. Karena takut itu penting. Seluruh emosi kita itu sebenarnya dia memiliki tugas. Sedih itu kenapa? Itu perintah untuk melepas. Orang-orang yang sedih itu karena dia nggak
nggak mampu melepas. Padahal sedih itu sebenarnya adalah pesan kepada Allah, lepaskanlah. Karena salah satu kunci kebahagiaan itu adalah kemampuan melepas. Dalam bahasa agama itu ikhlas. Lepas. Karena takut itulah yang membuat kita pakai masker. Karena pesan dari takut itu adalah do something, gitu. Lakukan sesuatu. Karena tanpa rasa takut kita tidak akan melakukan sesuatu. Maka rasa takut itu boleh selama itu akan membuat kita berikhtiar. Selama itu memperbaiki ikhtiar kita, takut itu memang itu maksud Allah itu takut itu. Kalau nggak ada takut, orang tidak akan bersiap-siap. Ya. Tetapi yang dimaksud di sini adalah jangan takut yang berlebihan. Apa takut yang berlebihan itu? Ya. Takut yang berlebihan itu adalah takut yang membuat kita kehilangan tawakal kepada Allah. Jadi orang paranoid gitu. Paranoid itu semua mua disemprot gitu ya. Suaminya disemprot juga suaminya. Semua gagang pintu disemprot semua. Nggak berani keluar rumah sama sekali. Pokoknya benar-benar dia kehilangan ketenangan tuh. Nah, itu berarti kehilangan tawakal. Makanya ciri orang yang tidak bertawakal adalah khawatir setelah ikhtiar. Nah, itu berarti dia nggak tawakal. Makanya kita itu jaga prokes bagus. Pakai masker, jaga jarak, rajin cuci tangan. Setelah itu kita lakukan, dia tenang. Nah, itu tawakal namanya. Tapi kalau orang udah prokesnya bagus, tapi kemudian gelisah, khawatir, paranoid, nah itu orang udah kehilangan tawakal. Ini bahaya gitu. Karena kalau kita takut sama, kalau kita kehilangan tawakal, kalau sekedar takut, itu nggak apa-apa. Tapi kalau takut menghilangkan tawakal, wah itu kehilangan iman. Apa ciri orang yang tawakal itu? Tenang setelah berikhtiar. Kata Nabi kepada Abu Bakar di Gua Thur, jangan sedih, wahai Abu Bakar, Allah bersama kita. Nabi udah ikhtiar tuh, udah ngumpet, udah melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jangan takut, Allah bersama kita. Gitu. Karena udah melakukan sesuatu, ngapain kita takut? Kalau terlalu amat takut, Tuhan di mana dong? Saya heran tuh kadang-kadang orang-orang, ya Pak Salim, mohon maaf ya, ada orang makan dibatasin 20 menit. Boleh gitu. Tapi sholat ke masjid, padahal sholat ke masjid mana ada yang 20 menit di Indonesia mah, paling 10 menit. Ya kan? Makan boleh 20 menit. Sholat ke masjid nggak sampai 20 menit, nggak boleh. Orang berani itu makan ke warung berapa menit itu. Kita terlalu takut tuh, nggak ada tawakal. Tapi kalau kita nggak ikhtiar, itu cacat logika, itu cacat syariatnya. Jadi kita harus dua. Tawakal itu adalah pekerjaan hati, ikhtiar itu pekerjaan jasmani. Ya, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ketika takut kita itu menghilangkan tawakal, maka berarti kita kehilangan jaminan pertolongan Allah. Karena jaminan pertolongan Allah itu adalah tawakal. Berarti kalau kita kehilangan tawakal, justru itu. Makanya tidak heran orang yang kebangetan
takutnya justru kena. Karena dia kehilangan tawakal sudah kalau udah kebangetan takut. Cuma jangan menjadi orang yang sembrono, itu bukan ajaran Islam gitu. Nekat menantang COVID, nggak boleh. Apa yang sebenarnya sederhana kalau dalam Islam, prokes dijaga, tenang, nah itu mestinya. Kalau prokes dijaga terus nggak tenang, Anda nggak ada iman. Nggak ada tawakal. Kalau nggak ada tawakal, Anda kehilangan jaminan pertolongan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Itu. Kalau nggak tawakal, terserah lo lah. Nggak ikut campur deh, kata Allah. Ente protek aja diri Anda sendiri. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, bagaimana caranya? Dan ternyata yang melemahkan tubuh kita itu adalah rasa takut yang berlebihan. Dan iblis itu targetnya itu kan menakut-nakuti kita, setan itu. Setan itu kan pengen kita sedih, kita pengen takut. Karena kalau takut sedih itu kan nanti adanya di hati. Kalau hati sudah roboh, tubuh itu tinggal nunggu roboh. Tapi kalau tubuh kita roboh, hati kita nggak roboh, ini tubuh ini bisa menguat lagi. Maka teman-teman yang kena COVID-19 itu ketika di dalam hatinya itu optimismenya bagus, rasa harapnya bagus, kemungkinan husnuzon kepada Allah akan sembuh bagus, itu bisa kemudian sehat. Orang-orang yang tadinya tidak kena, tapi kemudian kecemasannya berlebihan, itu frekuensi emosi negatif itu dengan penyakit kan sama, itu di bawah 100 semua itu frekuensi gelombangnya. Makanya kalau di barat itu kan orang kalau mau masuk rumah sakit kan ditemuin sama psikiater dulu. Bapak sakit apa? Oh, sakit ini. Belum seberapa itu Bapak. Kemarin datang ke dokter ini nih yang lebih parah dari Bapak tuh. Udah kemana-mana aja bilang dokter yang lain udah angkat tangan. Kesini bisa sembuh. Gak ada bekasnya lagi tuh. Orang tuh udah kayak nggak pernah sakit. Lebih parah dari Bapak. Bapak mah nggak seberapa penyakitnya. Nah itu kemungkinan pasiennya tuh dibuat seperti itu akan sembuh. Coba kalau dia datang ke dokter bilang, kamu sakit apa? Di sini Pak, yang lebih ringan dari Bapak aja kemarin mati Pak kesini. Nah, itu cepat mati dia tuh. Nah, jadi harus dijaga tawakal nih, jangan sampai kita hilang tawakal ya. Jangan takut kebangetan. Takut itu kalau dosisnya proporsional memang itu kita butuhkan. Sedih itu butuh kita. Makanya yang kehilangan orang-orang yang dicintai saat ini sedih lah nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama. Kan semua perasaan kita itu kan butuh alirannya, butuh salurannya. Apa? Sedih. Tapi jangan semua ruang kita kasih kesedihan, jangan semuanya. Nah, apa zikir yang bisa menghilangkan rasa takut kita? Zikirnya adalah di surat Ali Imran ayat 173-174. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Ketika Nabi dan para sahabat diancam, ditakut-takuti oleh buzzer-buzzer. Nah, kalau bahasa sekarang buzzer. Udahlah, itu orang-orang kafir tuh setelah pasca perang Uhud itu udah nyiapin tuh pasukan yang lebih besar dari kalian. Wow, senjatanya lebih canggih. Udah deh, lari aja, takut aja. Saat seperti itu, padahal tuh baru perang dari perang Uhud itu. Luka-luka belum mengering luka. Udah ada tuh buzzer yang datang tuh, nakut-nakutin. Bikin berita hoax ya. Akan ada begini, akan ada begitu, kan gitu. Hoax. Apa kata para sahabat yang saat itu mereka ada rasa takut? Mereka mengatakan,
hasbunallah wa ni'mal wakil. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau sendiri hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kalau bareng-bareng nah ini untuk menghilangkan rasa takut. Jadi kalau kita dengar berita ini, berita itu, apalagi tetangga nih, kebetulan tetangga saya sebelah rumah persis nih, semoga Allah menyembuhkan beliau. Sebelah kiri rumah saya persis sedang isoman ini. Ya sedikit banyak ada rasa takut. Nah, gimana caranya? Ya, zikir hasbi Allah wa ni'mal wakil. Berapa kali Ustaz sampai gelombang takutnya ini mulai tenang. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah. Karena bahaya tuh rasa takut itu bahaya. Makanya ada kisah ya, ini ambil pelajarannya, nggak usah tanya sumbernya kisah ini ya. Karena saya juga nggak tahu sumber kisahnya ini. Seorang wali Allah bertemu wabah. Ya. Mau kemana kata wali Allah ini kepada wabah? Saya mau ke negeri saya diperintahkan untuk mengenai 5.000 orang untuk mati karena wabah saya ini. Datanglah dia ke negeri tersebut. Ternyata terdengar yang meninggal itu 10.000, bukan 5.000. Setelah itu ketemu lagi nih wali Allah ini dengan wabah. Katanya kemarin kamu mau datangin negeri itu untuk mengenai 5.000 orang, tapi faktanya kok 10.000 sih. Nggak sesuai omongan kamu, kemarin bilangnya 5.000, kok 10.000? Kata wabahnya, yang saya kena itu yang 5.000, yang lain itu meninggal karena panik dan takut. Itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal sama takut itu nggak ketemu tuh. Maksudnya takut yang berlebihan ya. Kalau takut manusiawi itu wajar. Itu memang fitrah kita. Takut yang membuat kita pakai masker. Tapi kalau sampai nggak pernah sampai berani keluar depan rumah doang, nggak berani. Padahal nggak ada kerumunan. Nah ini bahaya itu. Itu kehilangan tawakal itu yang kayak gitu. Rawan justru. Ya. Kemudian yang berikutnya, nasihat yang berikutnya adalah jangan melihat sehat kita karena kesungguhan usaha. Jangan sampai kita memandang sehat kita ini karena usaha kita. Jangan. Saya ini sehat gara-gara rajin olahraga ya. Gara-gara minum kistul hindi ya. Gara-gara minum madu ya. Gara-gara apa lagi yang sekarang ini ya. Gara-gara saya sudah vaksin nih. Saya jadi ini. Nggak boleh begitu. Saya sehat nih karunia Allah. Pemberian Allah. Jangan pernah sombong karena kita tidak kena COVID. Sudah terbukti sebagian orang yang sombong, saya tidak mengatakan semua orang yang kena COVID sombong. Apalagi semua yang kena COVID karena dosa. Tentu saya tidak mengatakan itu, karena sebagian Nabi juga kena penyakit kan bukan karena dosa. Tapi memang untuk mengangkat derajatnya. Saya tidak pukul rata. Tapi ada sebagian orang yang menyombongkan diri. Justru kena. Ada yang sampai menghirup napas orang yang senang kena COVID. Dihirup-hirup, digini-gini. Nah, jangan sombong dengan kesehatan kita. Ya, karena kesombongan itu, kata Allah, adalah selendangku. Keagungan itu adalah sarungku. Siapa yang mengambilnya dariku, aku binasakan dia. Jadi jangan pernah kita menganggap
Sehat kita saat ini karena ikhtiar-ikhtiar. Ya, udah lebih banyak ada orang yang kesehatannya lebih prima dari kita. Kena COVID itu ada. Yang sampai berat badan, tinggi badan, itu sampai diukur secara sains. Kadar kolesterolnya, kadar ininya, itu tuh udah scientific banget tuh. Kena tuh. Jadi kalau kita mengatakan sehat, ya ini karena Allah beri saya sehat. Kamu nggak kena, alhamdulillah karena masih dilindungi oleh Allah, nggak kena COVID. Pun saya kan rajin olahraga, saya setiap hari rajin lari. Jangan sampai kita mengatakan usaha kita itu yang membuat kita sehat. Jangan. Itu kan Qarun begitu, Qarun. Saya bisa kaya ini karena kecerdasanku. Ya. Innama utituhu ala ilmin indi. Oh, ini karena kepintaranku. Itu Qarun. Dihukum oleh, beda dengan Nabi Sulaiman. Oh, ini karena pemberian karunia, blessing dari Tuhanku. Ini karunia Tuhanku. Pemberian Allah ini. Untuk menguji saya nih. Ya, kita harus begitu di hari-hari ini. Jangan pernah kita congkak sombong. Ya. Karena saya menjaga kesehatan nih. Makan saya atur. Ya. Enggak. Karena Allah memberikan kesehatan kepada kita. Kemudian nasihat yang berikutnya, jangan bergembira dengan keadaan buruk orang lain. Di tantangannya ini kalau yang kebetulan musibah itu menimpa kompetitor kita atau saingan kita atau musuh kita tuh. Nah ini godaannya nih. Ya Mas Salim ya. Si Fulan kena musibah, kebetulan musuh kita. Kira-kira apa kata kita bilang? Syukurin lu, hati-hati tuh. Demi Allah jamaah sekalian, bahkan di saat-saat sakit seperti itu, ya orang kafir pun butuh dikasihani loh kalau lagi sakit. Jadi jangan pernah, nih kadang-kadang nih gatel banget di sosmed nih kita nih. Dengar si Fulan yang sangat selama ini sangat memusuhi Islam, sangat ini, dia kena COVID, kena musibah ini, langsung alhamdulillah. Hati-hati, saya nggak berani itu begitu. Karena semua orang dalam keadaan tertimpa musibah itu butuh nasihat. Makanya kenapa orang sakit itu perlu kunjungi itu, kenapa? Karena dia psikologisnya sedang melemah. Dia butuh motivasi. Dia butuh orang yang mendukung dia. Jangan sampai kita gembira dengan penderitaan orang lain. Boleh jadi karena kegembiraan kita Allah menghukum kita itu. Ini kadang-kadang ada ustadz yang sakit aja, ada jamaah yang kecewa sama ustadz itu, postingannya jelek banget itu. Ya Allah, saya bilang gitu. Demi Allah, seburuk-buruknya orang, sesalah-salahnya orang, kalau lagi sakit dia butuh dikasihani. Nah, ini nasihat saya untuk diri saya dan untuk jamaah semuanya. Meskipun itu yang sakit musuh kita pun, kita butuh kasihan sama dia. Ini sulit itu. Ya, mungkin kalau orang yang baik sama kita, kasihan kita. Kemudian nasihat yang keenam, saya nggak tahu udah yang keberapa ya. Lebih kali yang keenam ya. Ya, sambil yang mau bertanya, silakan di chat ya. Jangan pernah mempersulit orang lain. Nah, karena ada kaidah dalam Islam itu adalah balasan suatu amal itu sejenis dengan perbuatan. Jadi kalau kita memudahkan orang, kita akan dimudahkan oleh Allah. Kalau kita menyulitkan orang, kita akan disulitkan orang lain. Nah, boleh jadi kesulitan-kesulitan yang menimpa kita itu adalah balasan dari kesulitan orang yang datang kepada kita, minta bantuan kita, minta pertolongan kita. Lalu kita tidak tolong dan tidak bantu dia, maka Allah balas kita karena kita mempersulit orang lain. Makanya di hari-hari ini salah satu amalan yang sudah mulai saya belajar membiasakannya adalah
saat ini saya sering mendoakan, belajar sering mendoakan orang-orang yang tertimpa COVID-19. Saya doakan. Ya Allah, tetangga saya yang sedang COVID-19 sembuhkan, ya Allah. Ya Allah, si fulan itu, ya Allah, pejuang-pejuang muslim, ulama-ulama, orang-orang berkontribusi terhadap siapapun yang kau uji dengan COVID-19 sembuhkan, ya Allah. Nah, itu biasakan. Di hari-hari ini tuh terasa betapa kita ini juga yang sehat ini butuh dikasihani. Karena jarak antara kita dengan sakit itu dekat sekali. Ya. Gak ada di antara kita yang nggak butuh dikasihani itu. Jangan menyombongkan diri. Jangan sekali lagi menyombongkan diri. Orang sombong cepat sekali dihukum sama Allah. Kemudian nasihat yang berikutnya adalah kunjungi orang yang sakit itu, tentu kalau COVID-19 nggak bisa dikunjungin, atau gantikan dengan sesuatu yang bisa menggantikan kunjungan. Ya. Makanya dalam hadis Nabi, hak seorang muslim dengan muslim yang lain itu ada 6. Salah satunya, apabila dia sakit, maka hendaklah dikunjungi. Dan yang menarik adalah ketika kita menjenguk orang yang sakit itu, kata Nabi SAW dalam hadis sahih dan hadis riwayat Imam Tirmidzi, seakan-akan dia berjalan sambil memetik buah-buah surga sehingga dia duduk. Apabila sudah duduk, maka diturunkan kepadanya rahmat Allah dengan deras. Apabila ia menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar mendapatkan rahmat hingga waktu sore tiba. Apabila menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat mendoakannya agar diberi rahmat hingga waktu pagi tiba. Nah, tentu karena COVID-19 nggak mungkin jenguk, ya paling tidak telepon, kalau tidak WA, SMS, ya kita perlu menguatkannya. Ya. Maksudnya apa? Kita perlu kasih hadis-hadis tentang berita gembira bagi orang-orang yang sabar, ganjaran yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sakit. Ya. Ini perlu kita sampaikan kepada orang yang sakit tadi. Sebagai ganti dari menjenguk kita. Kita didoakan 70.000 malaikat. Berikan harapan kepada dia. Berikan kegembiraan. Nah, yang berikutnya, nasihat untuk orang yang sehat adalah bersedekah. Karena Rasulullah SAW bersabda, lindungilah harta kalian dengan zakat, obati penyakit kalian dengan sedekah. Jadi yang belum terkena bala COVID-19 banyak sedekah. Yang sudah terkena, itu ada testimoninya Nanik siapa itu namanya yang suka menulis itu? Nanik siapa ya? Susah nama ujungnya itu. Nanik Sue. Deyang, bukan? Ya, Deyang gitu. Nanik Deyang. Nah, itu dia testimoninya, dia kan kena COVID tuh. Kalau baca kisahnya dia, jor-joran tuh dia sedekahnya tuh. Waktu dia COVID, dia tahu bahwa dia income-nya lagi turun, tapi dia jor-joran, dia nggak peduli, nggak dia hitung tuh waktu itu. Dan dia mengalami keajaiban itu. Jadi yang belum terkena supaya dilindungi sedekah. Yang sudah terkena sedekah juga. Yang berikutnya secara cepat saya lanjutkan, ada 2 poin lagi ya. Hindari berita-berita hoax ya. Walaupun bahkan jangankan berita-berita hoax. Berita benar pun kalau itu tidak akan memberikan ketenangan kepada masyarakat, jangan disebar. Karena saat-saat seperti ini, orang jauh lebih membutuhkan ketenangan dibandingkan dengan fakta. Nah ini, bagi kita yang sehat ini, kalau bisa, sosmednya menyampaikan sesuatu yang memberikan dampak ketenangan ya kepada semua masyarakat gitu. Tapi ini fakta, Ustaz. Nah, orang lebih membutuhkan ketenangan di saat seperti ini dibandingkan dengan fakta. Ya karena kalau orang takut,
Bahaya, takut itu bahaya. Kalau berlebihan bahaya. Kemudian yang nasihat yang berikutnya adalah disiplinkan zikir pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang itu kalau agak lengkap saya hitung tuh 10 menit ya. Paling lama 15 menit. Kalau yang lengkap. Kalau yang sedang itu paling 7 menit. Pagi sore. Karena di dalam zikir pagi petang itu ada permohonan keselamatan kan. Afini fi badani, afini fi sam'i, afini fi basari. Ada lagi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu kan memang ada di antara zikir itu yang tujuannya selamat. Tadi sebagaimana yang saya sampaikan, prokes, anjuran WHO, anjuran ke Kementerian Kesehatan, itu sifatnya kemungkinan-kemungkinan loh. Tapi yang dijanjikan Nabi, janjikan Allah itu sifatnya kepastian. Aneh ya, nggak cerdas kalau kita tinggalkan yang sifatnya kepastian, tapi kita luar biasa melakukan sesuatu yang kemungkinan. Tapi bagusnya adalah ya prokes, lakukan sebagai ikhtiar, kemudian doa, ibadah, zikir, lakukan sebagai sebuah kepastian dan ibadah kita kepada Allah. Yang terakhir, ya nasihatnya adalah jaga tauhid kita, jaga tauhid. Karena biasanya kalau dalam kondisi-kondisi yang begini ini, biasanya tauhid kita bisa terkontaminasi. Mana ya? Katanya Allah tuh Maha Penyayang. Mana Allah sayang? Terutama yang lagi sakit. Mana Allah sayang sama saya? Saya ini kan udah rajin ke masjid. Saya ini kan rajin berkontribusi dalam bidang keagamaan. Tapi kok saya diuji dengan ujian ini? Nah, maka kita perlu memperkuat tauhid. Salah satu zikirnya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya. Ini kan zikir tauhidnya Nabi Yunus. Dengan zikir tauhid ini juga Nabi Yunus kemudian diselamatkan oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan Pak Salim dan ibu-ibu semuanya. Ya, mudah-mudahan ini aplikatif, bisa menjadi ikhtiar dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan semua kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak Salim. Amin. Terima kasih banyak Ustadz Jumharudin atas tausiahnya pada pagi hari ini. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah banyak sekali poin-poin yang saya pribadi tangkap dari tausiah Ustadz, dan insya Allah juga jamaah lain pada umumnya bisa menangkap hikmahnya. Jadi ada beberapa poin yang saya bisa sedikit kasih resume. Oh iya, jamaah yang ingin bertanya bisa nulis di room chat, nanti saya akan bacakan. Atau bila ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan mengaktifkan atau unmute voice-nya, bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Ya Ustadz, jadi memang sesuai tema kajian kita pagi hari ini adalah nasihat-nasihat untuk orang yang sehat ya Ustadz ya. Ya, ada beberapa poin bahwa apabila kita diberikan nikmat sehat itu ya kita harus pertama bersyukur kepada Allah dikasih nikmat sehat. Kemudian ya untuk bersyukurnya itu salah satunya harus menjaga kesehatan ya Ustadz ya. Betul. Dan kita harus lebih yakin kepada Allah bahwa Allah yang memberikan kita nikmat sehat ini bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena obat-obatan, bukan karena makanan, tapi karena Allah yang menghendaki kita sehat, maka kita jadi sehat. Begitu Ustaz. Ya betul Pak Salim. Ya, kemudian kita harus bertawakal kepada Allah dan perbanyak doa atau zikir apa tadi hasbunallahu ni'mal wakil, atau hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Nanti doa-doanya bisa di-share ke saya Ustaz kalau ada jemaah yang ingin itu udah saya share tuh yang tadi tuh. Oh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, baik Ustaz. Bisa dicatat. Ustaz, mumpung belum ada yang bertanya, saya mau tanya sendiri nih dari saya. Jadi tadi kan kita disunahkan untuk mendoakan kawan kita, keluarga, tetangga yang sedang sakit ya. Nah, ada juga ini kan yang pernah saya dengar bahwa kalau kita mengunjungi orang sakit atau dalam kondisi sekarang ini ya lewat telepon gitu ya, atau lewat WA,
bahwa kita bisa minta kepada yang sakit untuk mendoakan kita yang sehat. Karena katanya salah satu keutamaan orang yang sakit itu jadi doa-doanya dikabulkan sama Allah. Tentunya orang yang sakit yang tawakal kepada Allah ya Ustadz ya. Betul, Gimana betul. Ya, betul Pak Salim. Jadi karena gini, jadi dalam kondisi orang yang sedang sakit, dia tidak lagi ada di hatinya kecuali Allah kan. Jadi dia betul-betul telah dibebaskan hatinya dari dunia, ya. Karena orang sakit itu dia menjadi merasakan sangat membutuhkan Allah. Jadi emergensi lah dia. Nah, di saat emergensi itulah kan doa itu mudah terkabul. Nah, makanya sebenarnya sahabat-sahabat yang sedang sakit itu, mereka itu kalau mereka mengetahui betapa keadaan mereka itu sangat mudah, atmosfernya atau apa bahasanya itu ekosistemnya gitu istilahnya. Ekosistemnya itu sangat mendukung doa terkabul gitu. Maksudnya begitu. Karena dalam kondisi orang emergensi itu bisa terkabul. Sampai orang musyrik kan ketika mereka di atas perahu dalam Al-Quran, kemudian tiba-tiba ada ombak, mereka hanya berdoa kepada Allah, selamatkan, gitu kan? Sampai hilang kemusyrikannya itu. Nah, itulah yang terjadi pada orang yang sakit. Maka di saat itu kita doa-doa mereka mudah terkabul. Ya. Lebih karena kepada keadaan spiritual mereka, gitu. Kalau keadaan spiritual mereka itu nggak ada seperti itu, ya tentu nggak terkabul. Itu Pak Salim. Ya. Filosofisnya. Baik, tentunya kita jangan menunggu sampai sakit dulu untuk doa kita dikabulkan Allah ya Ustadz ya. Betul. Ya. Jadi mumpung kita lagi sehat, ya kita perbanyak doa, perbanyak zikir, perbanyak sedekah tadi yang Ustadz sebutkan juga, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah. Seperti yang awal-awal Ustadz bilang tadi, imtanil khamsan qabla khamsin ya, jagalah yang 5 sebelum datang yang 5. Betul Pak Salim. Ya, itu salah satunya jaga sehat sebelum sakit, jaga lapang sebelum sempit, jaga kaya sebelum miskin ya Ustadz ya, dan jaga hidup sebelum mati. Nah, baik, ini ada satu pertanyaan yang sudah masuk, izinkan saya bertanya dari Ibu Vivi. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya. Jadi rasa syukur itu ada 2 ya Pak Ustadz, yang biasa dan yang sempurna. Bagaimana cara kita menyempurnakan syukur itu? Pak Ustadz, mohon dijawab. Ya. Jadi syukur yang manusia bisa lakukan itu syukur sesuai kemampuan. Bukan syukur sesuai nikmat. Karena kalau sesuai nikmat kan satu nikmat nggak bisa dihitung tadi. Ya sesuai kemampuan tuh misalnya apa? Melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang haram. Itu minimal standar tuh. Nah, yang lebih sempurna dari itu melakukan yang sunnah-sunnah. Nah, sehingga orang-orang yang melakukan dosa itu pasti nggak bersyukur. Maka kita tambal itu dengan istighfar supaya kita kembali derajat syukur lagi. Istighfar supaya setiap kali kita berdosa kita turun derajat tuh, dari syukur menjadi kufur. Maka minimalnya itu kita tidak tidak melakukan dosa. Jadi melakukan yang wajib, meninggalkan yang dosa, itu standar minimalnya. Naik sedikit, ya kita tambah dengan yang sunnah-sunnah. Entah itu puasa sunnah sebagaimana di sini ditanyakan oleh Ibu Sinta, puasa sunnah itu udah mulai, berarti sudah mulai menyempurnakan syukur yang standar tadi. Udah mulai sholat malam, udah mulai puasa sunnah, udah mulai mungkin sedekah sunnah. Sedekah sunnah itu maksudnya yang sesuai dengan kerelaan, bukan yang sekian persen. Berarti dia bisa lebih banyak sedekah yang sifatnya sukarela. Nah, itu berarti dia sudah menyempurnakan. Tapi itu pun tidak akan pernah membuat kita mampu bersyukur sesuai nikmat. Karena nikmat Allah itu satu nikmat nggak bisa kita hitung.
Kalau ngitung aja nggak bisa, gimana bisa bayarnya kan gitu? Nggak bisa. Nah, itu Pak Salim. Ya. Ya, baik Ustadz. Ya, ini berkaitan juga dengan pertanyaan Bu Arisinta ini, dengan puasa sunnah itu menjadi bagian dari bersyukur. Ya, saya rasa memang banyak amalan-amalan ibadah kita, baik yang sunnah maupun yang wajib, yang harus kita lekatkan dengan rasa syukur itu ya Ustadz ya. Karena bagian dari keimanan kita itu adalah mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Ya, sedekah salah satu cara yang paling mudah ya Ustadz ya untuk menunjukkan rasa syukur kita. Bahkan Nabi itu kan ketika beliau bengkak-bengkak itu kan, dalam riwayat itu Bunda Aisyah mengatakan, kenapa engkau memperberat dirimu, memberatkan dirimu sampai bengkak-bengkak. Ya, sampai bengkak-bengkak. Nabi justru jawabnya apa? Apakah aku tidak ingin menjadi hamba yang bersyukur? Berarti salah satu cara kita bersyukur itu sholat ya sampai bengkak-bengkak lagi. Sempurnanya itu. Sempurnanya sebagai manusia gitu. Sampai bengkak-bengkaknya tuh nggak terasa gitu. Saking menjadikan sholat itu sebagai ungkapan syukur gitu. Bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah ungkapan rasa syukur. Sampai bengkaknya nggak terasa gitu. Nah itu levelnya udah tinggi sekali. Saya pikir nggak ada di sini yang sholatnya sampai bengkak. Kalau kerja sampai bengkak ada. Kalau makan sampai bengkak-bengkak karena kelebihan kolesterol atau kelebihan asam urat ada gitu. Kalau bengkak-bengkaknya karena ibadah nih belum ada kita nih. Baik Ustadz, ada sedikit lagi bahwa sebenarnya sakit itu adalah juga sebagai bagian dari rasa sayangnya Allah kepada kita ya Ustadz ya. Karena dengan sakit itu insya Allah membersihkan dosa-dosa kita, asalkan kita sabar dan tawakal. Dan tidak hanya menimpa orang-orang yang kafir atau yang banyak berbuat dosa. Karena hakikatnya Nabi Muhammad pun pernah dikasih sakit sama Allah kan. Dan setahu saya kayak sekelas Sayyidina Umar itu malah pengen dikasih sakit gitu ya, pengen diuji sama Allah karena takut bahwa dia tidak disayang sama Allah, nggak pernah diuji dengan sakit gitu ya Ustaz ya. Jadi intinya Pak Salim, semua yang menimpa orang yang beriman itu bisa menjadi jalan ridhonya Allah. Makanya semua yang menimpa orang mukmin itu baik gitu. Ketika orang diberi sehat, maka dia naik kepada Allah melalui tangga syukur. Ketika orang itu dikasih sakit, dia naik juga kepada Allah dengan tangga sabar. Maka sebenarnya orang beriman itu untung nggak pernah rugi. Karena dia berniaga kepada Allah. Di dunia ini perniagaannya kepada Allah. Nah, maka dia mendapatkan keuntungan ketika sehat itu melalui syukur. Dan ketika sakit dia mendapatkan keuntungan melalui sabar. Dan ingat ya bahwa musibah itu adalah jalan kenabian. Justru keimanan kita itu menjadi terlihat berbeda ketika kita sakit. Maksudnya gitu, kita ini kan di hadapan sehat relatif kelihatan sama. Tetapi di saat sakit itulah yang menjadi pembeda kita dengan orang lain. Itu Pak Salim. Betul. Baik, ini jam sudah menunjukkan 11.33 menit. Saya tidak melihat ada pertanyaan lagi di room chat. Pak Salim boleh bertanya? Oh, silakan Ibu, silakan. Itu yang saya tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Maaf, Ibu. Bu Emi bangun. Bu Emi, ya silakan Bu Emi. Ya. Pak Ustadz mau tanya, misalnya kita mempunyai masalah yang sama dengan teman misalnya. Nah, itu kita lebih bagus berdoa sendiri-sendiri atau masing-masing, atau saya diam-diam mendoakan teman tersebut yang dengan masalah yang sama. Itu bagus yang mana Pak Ustadz? Kemudian di dalam hadis disebutkan bagaimana Pak Ustadz itu hadisnya kalau kita mendoakan orang gitu, teman gitu. Iya, sebaiknya. Makasih, Pak Ustadz. Iya.
sebaiknya kita mendoakannya karena maksudnya itu doanya itu tanpa dia tahu kalau kita mendoakan. Jadi ada dua memang. Kalau kita ketemu dia, kita doakan di depan dia. Karena sunnahnya begitu. Kalau kita misalkan ketemu teman kita yang sakit, kita bertemu, doakan dia langsung di depan dia. Tetapi di luar tidak bertemu, tentu ada keutamaan mendoakan secara gaib. Maksudnya secara gaib itu berarti orangnya nggak ada di depan kita. Karena saat kita mendoakan tidak di depan dia, dalam hadis ini disebutkan kita mendapatkan aminnya para malaikat. Mendapatkan aminnya para malaikat ketika kita mendoakan saudara kita tidak di depan dia. Ya. Tanpa sepengetahuan teman tadi ya Pak ya? Oh enggak juga. Jadi bizahril ghaib itu maksudnya tidak di depan dia. Itu maksud hadisnya. Tidak ada penjelasan dalam hadis itu bahwa dia tahu atau tidak tahu. Nah, dalam kondisi sakit itu ternyata teman kita itu membutuhkan juga tahu kalau kita mendoakan dia. Nah, cuma kalau kita di hadapan dia bisa langsung aja kita bilang, nih dengerin ya, ana doain ente ya, Allahumma rabban nas azibil ba'sa ishfihi. Nah itu berarti di depan dia. Tapi kalau bizahril ghaib, berarti tidak di depan dia, tidak langsung di depan dia. Walaupun mungkin kita pernah WA sama dia, aneh selalu kalau tahajud doain ente. Tetap kita dapat keutamaan mendoakan dia secara gaib. Secara gaib itu maksudnya nggak di depan dia. Itu maksud secara gaib itu. Bukan berarti dia tidak tahu juga. Gitu. Tidak tahu juga. Gitu. Boleh saja kita kasih tahu kalau kita mendoakan dia di sholat-sholat kita. Itu tetap masuk kepada zahril ghaib. Maksudnya itu doa secara gaib, dia nggak di depan dia. Tetap kita mendapatkan keutamaan itu. Gitu Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Ya sama-sama Bu. Ya terima kasih Bu Emi. Baik ibu-ibu, ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Bu Lis, ada yang ingin ditanyakan Bu Lis? Terima kasih Pak Salim, sangat jelas tadi penjelasan Ustadz. Insya Allah bisa jadi bekal nasihat buat kita yang kondisinya sehat sekarang, insya Allah. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Amin, amin. Mudah-mudahan ya Bu, sehat semua, insya Allah. Ya, terima kasih nasihatnya. Saya mau bacakan hadis tadi ya, yang tadi Ibu tanyakan tadi. Itu hadis riwayat Muslim. Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bi zahril ghaib illa qala al malaku wa laka bimithl. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah seorang hamba muslim mendoakan saudaranya secara sembunyi gaib, ya secara sembunyi gaib, melainkan ada malaikat yang mengatakan untukmu semisal itu. Ya. Kenapa di sini ada keutamaan? Karena doa yang nggak di depan dia itu kan ikhlas kepada Allah. Tapi kalau doa di depan dia kan itu caper. Ya. Itu yang membuat dia memiliki keutamaan. Ya. Cuma kata gaib di sini kan nggak di depan dia maksud dia. Nggak di depan dia ya. Berarti dia kan nggak tahu saat kita sedang berdoa. Walaupun sebelum-sebelumnya aneh selalu doain ente. Itu nggak ada masalah. Tetap bizahril ghaib. Maksud zahril ghaib itu dia nggak di depan dia, doain dia. Gitu. Allah alam bisawab. Baik Ustadz, sebelum kita tutup kajian pagi hari ini, mari kita sama-sama mendoakan sahabat dan keluarga serta tetangga kita yang mungkin sampai saat ini masih diuji dengan sakit. Semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Dan juga kita sama-sama mendoakan kita semua termasuk diri kita masing-masing yang sehat-sehat ini untuk tetap diberikan nikmat sehat sama Allah SWT dan supaya kita juga tetap dibimbing sama Allah agar menjadi pribadi-pribadi muslim yang selalu bersyukur kepada Allah. Bantu bimbing kami doa ya Ustadz ya, sama-sama Ustadz. Ya. Mari kita tengahkan tangan umat semuanya.
Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na. Na'udzu bika min syarri ma sana'na, nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dhunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalahum biha wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina wa jasadina wa baladina. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa اشفي المصابين بفيروس كورونا من أصحابنا ومن علمائنا ومن جارنا ومن المسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضاهم شفاء عاجلا شفاء لا يغادر سقما. رب إنهم مسهم الضر وأنت أرحم الراحمين. وإذا مرضنا فهو يشفين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم عافنا في بدننا، عافنا في سمعنا، عافنا في بصرنا. لا إله إلا أنت. تحصنا بذي العزة والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف فيروس كورونا عنا وعن بيوتنا وعن أزواجنا وزوجاتنا وعن أولادنا وبناتنا وعن إخواننا وأخواتنا وعن بلدنا إندونيسيا وبلدان المسلمين عامة. اصرف كل شر عنا إنك على كل شيء قدير. احفظنا مما نخاف ونحذر إنك خير حافظا وأرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas tausiah dan doanya. Insya Allah kita semua mendapatkan hikmah dan keberkahan dari tausiah Ustadz pada hari ini. Amin. Dan kita khususnya bangsa Indonesia umumnya segera dibebaskan dari wabah pandemi yang sangat mengganggu kehidupan bermasyarakat kita dan kehidupan sosial serta kehidupan beragama kita juga jadi terganggu dengan situasi pandemi ini. Insya Allah kita semua diberikan kekuatan, kesabaran, dan tetap dijaga keimanan dan keislaman kita sehingga kita bisa melewati ujian ini dengan selamat dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ustadz dan seluruh jamaah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya sebagai MC. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi dalam kajian berikutnya, yaitu di kajian Majelis Ta'lim Muslimah Masjid Raya Kebayoran Residence. Ada yang ingin disampaikan mungkin dari Majelis Ta'lim Muslimah, Bu Lis atau Bu Ella? Saya mengucapkan jazakallah khair untuk Pak Ustadz dan juga Pak Salim, dan juga jazakumullah khair untuk ibu-ibu yang hadir hari ini. Wa jazakillah khair. Bu Ella, nggak ada yang ingin disampaikan? Ketua MTM nih. Ada online juga. Atau kita tutup langsung aja ya. Silahkan Pak Salim. Ya, makasih sama-sama. Ya. Terakhir, mohon maaf dari saya dan kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis ya Ustadz ya. Serta alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Ibu pamit. Sehat selalu ya Ustadz ya. Amin. Salam ya Ustadz. Ya Allah. Jazakumullah khairan. Makasih Bu Dia. Sama-sama Pak. Jazakallah khairan. Ya, sama-sama Ibu. Ya, Bu Emi, makasih juga. Bu Ari. Makasih Pak Salim, Bu Ella, semuanya. Terima kasih Pak Salim, Bu Ella, Mbak Lis. Ya, Ibu Emi.
Ya Bu Emi, salam untuk Pak Bangun, Bu Emi. Ya, ini Pak Bangun di samping saya dengerin Oh, juga apa kabar loh, Pak. Pak Bangun? Terima kasih Bu Emi, selalu Terima setia. kasih Bu Ella, terima Bu kasih Emi. Mas Salim. Ada rekamannya ya Pak? Insya Allah. Ada rekaman nanti insya Allah Sama Bu Ari, terima kasih. Oke, Assalamualaikum. Channelnya MRKR bisa dicek nanti. Tapi kalau ada YouTube-nya nanti begitu saya dapat saya akan share ke ibu-ibu ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.